Hai teman kece, bertemu lagi bersama Kak Epin dari Kejar Cita. Kemarin kita sudah membahas mengenai konten kreator dan jenis-jenis dari konten kreator. Nah, di sini buat teman kece yang tertarik untuk menjadi seorang konten kreator, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih langkah awalnya untuk menjadi konten kreator ini. Oke, langsung aja kita bahas bersama. Yang pertama yaitu pastikan teman kece tahu jenis konten yang ingin dibuat. Nah, dalam memilih jenis konten ini tentu harus disesuaikan dengan passion kita ya. Misalnya teman kece ini sukanya nulis atau sukanya berbicara atau sukanya gambar gitu. Itu kan kita sesuaiin dulu nih sama passion kita. Baru nanti kita pilih konten apa yang mau kita buat. Apakah mengenai beauty, traveling, food, education, atau entertain. Nah, untuk menentukan niche atau topik-topik ya, teman kece bisa memperhatikan tiga hal ini. Yang pertama yaitu experience atau skills. Jadi pengalaman yang kita punya atau skills yang kita punya ya. Lalu interest apa minat kita, ketertarikan kita, dan juga audience need. Kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan audiens kita. Nah, kenapa sih kita harus memilih konten sesuai dengan passion agar jika nanti pertumbuhan konten yang kita buat atau growingnya itu ya tidak cepat, eh, itu kita tetap bisa konsisten dalam membuat konten karena tujuan awalnya itu bukan mencari followers gitu ya, tapi tujuan yang paling besarnya adalah membagikan apa yang kita miliki terhadap eh, halayak publik seperti itu. Oke, yang kedua setelah kita tahu jenis konten yang kita mau buat, selanjutnya kita harus memilih platform yang sekiranya cocok untuk konten kita ya. Di sini ada banyak sekali platform yang teman kece bisa pilih, apalagi udah zamannya digital ya teman kece ya. Ada Instagram, ada TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Itu setiap platform tentunya memiliki keunikan, kelebihan, dan audiensnya masing-masing gitu ya. Atau misalnya saya pengen eh, membuat konten di semua platform. Itu silahkan. Lagi-lagi nanti akan disesuaikan dengan kemampuan teman kece semuanya. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu up to date dengan tren. Setelah kita tahu platform yang kita pilih, kita juga harus tahu nih kira-kira tren apa sih yang terjadi di dunia media sosial gitu ya. Karena teman-teman, kalau konten kita tidak up to date atau kuno lah ya, kulot gitu ya, itu konten kita akan susah naik dan juga viral. Dan ini akan menyulitkan kita untuk menarik audiens gitu. So, kamu bisa up to date dan menciptakan konten yang lebih relevan dengan tren terkini dan juga topik yang sedang hangat dibicarakan. Oke, nah ini sih kunci banget ya, yaitu konsistensi. Konsistensi dapat membantu kamu semua untuk melakukan brand identity atau persona sebagai pembuat konten. Jadi, uh, audiens tuh bisa tahu ya gaya dan juga tema konten yang kita buat, sehingga kita akan lebih mudah diingat, lebih banyak dicari, dan juga mungkin dirindukan ya oleh audiens kita seperti itu. Jadi, uh, meskipun di awal mungkin sulit untuk mendapatkan views, followers, dan lainnya, tapi tetap konsistensi, karena konsistensi is the key. Oke, nah ini kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita memulainya ya? Kita mulai dengan keberanian, lalu kita berpikir, kita gunakan kemampuan analisis skill kita, lalu membuat perencanaan, planning, trying, kita mencoba, do, melakukan, do again, berarti konsistensi, keep on doing, berarti konsistensi juga, dan barulah kita akan mencapai kesuksesan kita sebagai content creator.
Oke, mungkin itu aja yang bisa Kak Epin sampaikan di video ini. Next kita akan bahas kira-kira skill apa nih yang dibutuhkan untuk menjadi content creator. So, see you on the next video dan bye-bye.